kami menyaksikan menuju Istana Debat Capres 2024. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana proses keberangkatan dari para pasangan calon, kemudian juga kedatangan mereka di gedung KPU. Di studio sini kita juga mendengarkan bagaimana riuhnya suara para pendukung. Ini agak sedikit mengingatkan kita, Bayu, kepada saat proses pendaftaran, kemudian juga proses pengambilan nomor urut. Nah, saat ini kita juga akan melalui salah satu tahapan yang begitu penting, dinantikan juga oleh masyarakat menjadi salah satu pertimbangan mereka untuk nanti menentukan pilihan akan memilih siapa, pasangan nomor 1, 2, ataukah 3. Nah, langsung saja kita juga akan dengarkan bagaimana kabar terbaru dari gedung KPU, karena seperti yang sudah kami informasikan, sepertinya sudah ada 2 pasangan calon, pasangan nomor 1 dan juga nomor urut 2 yang sudah tiba di sana. Rekan kami Vena akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Vena. Baik, selamat malam Putri Viola, Bayu Andrianto dan juga pemirsa. Mungkin Anda bisa mendengar ada suara-suara karena saat ini ada acara off air yang sudah dimulai sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ada hiburan-hiburan, penampilan-penampilan sebelum nanti memanaskan situasi di venue di halaman utama KPU yang menjadi venue tempat debat perdana Pilpres untuk Capres yang akan dimulai kurang lebih 30 menit dari sekarang. Dan memang sudah ada beberapa paslon yang sudah tiba di gedung KPU berdasarkan pantauan kami. Tadi terlebih dahulu tiba paslon nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang tiba bersama dengan rombongannya. Tadi tiba bersama tim dari pemenangan nasional atau TPN dan langsung masuk ke pintu sebelah kanan ataupun pintu VVIP dan nanti akan langsung diarahkan ke dalam ruang VIP untuk kemudian di briefing dan juga melakukan persiapan. Selain itu juga yang sudah hadir di KPU setelah itu tadi kami melihat kedatangan dari paslon nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka yang juga tiba bersama dengan rombongan dari tim kampanye nasional atau TKN tiba beberapa menit yang lalu dan posisinya ini sudah berada di dalam ataupun area gedung KPU di ruang VIP untuk sama seperti Ganjar dan juga Mahfud akan di briefing dan juga persiapan karena kurang lebih 30 menit lagi sebentar lagi kita akan saksikan bersama debat perdana Capres yang sangat dinantikan oleh masyarakat dan publik untuk kemudian mendengarkan gagasan yang akan disampaikan oleh ketiga paslon. Artinya masih ada 1 paslon lagi yang sama-sama dinantikan untuk hadir dan juga tiba di KPU. Kami juga sudah melihat pintu, saya mengabarkan saat ini adalah pintu di mana tamu-tamu ini masuk ke dalam area venue yang memang sudah dijaga ketat. Kami sudah melihat tempat di dalam ini sudah hampir penuh oleh audiens ataupun peserta yang masing-masing paslon ini diperkenankan untuk membawa 75 orang untuk menyaksikan jalannya debat Capres ini dan kapasitasnya ini kurang lebih bisa menampung sekitar 800 orang di dalam. Nah, nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, Bayu, Putri dan juga pemirsa akan kita saksikan bersama kira-kira bagaimana rangkaian agenda yang akan berlangsung kurang lebih 150 menit mulai dari segmen 1 sampai dengan segmen 6, namun ada iklan selama 30 menit sementara untuk debat untuk Capres akan berlangsung kurang lebih selama 120 menit lamanya. Sementara demikian saya kembalikan kepada Putri Viola dan juga Bayu Andrianto di studio. Kinta. Nah, ini sepertinya juga yang merupakan pemilu yang gembira, begitu kan katanya demokrasi harus bisa dijalankan dengan hati senang gembira. Karena sebelum nanti menyaksikan bagaimana para kandidat cawapres ini melakukan debat, mereka dihibur dulu. Masyarakat ataupun juga para pendukung dihibur dulu, Bayu. Nah, yang pasti jaga staminanya karena durasi debat tadi 120 menit. Terutama buat rekan-rekan yang ada di studio, kita akan lebih lama dari 120 menit. Jadi dijaga ya staminanya. Oke, tadi paslon 1, 2, 3 sudah memberikan jawaban atas pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa. Sekarang saya akan beralih ke Prof. Hipnu dan juga Mas Burhan. Ini untuk menanggapi kembali apakah pernyataan-pernyataan atau jawaban-jawaban tadi disampaikan oleh ketiga paslon ini, ketiga perwakilan paslon ini sudah memenuhi harapannya. Apalagi ada beberapa isu yang mungkin dari Prof. Hipnu dan juga Mas Burhan ingin didalami lebih lanjut lagi. Silakan, saya ke Prof. Hipnu terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh paslon 1, 2, 3 terkait dengan teori penegakan hukum yang kaitannya dengan efektivitas adanya adalah kultur, struktur, dan substansi. Dari diskusi tadi, aspek substansi sudah cukup, walaupun memang ada kurangan. Tapi justru yang menarik sekarang adalah aspek
kultur budaya. Bagaimana budaya bisa meresap, karena kalau kita lihat pemerintahan kemarin, bagus tadi, adalah revolusi mental. Mental terkait dengan integritas, mental terkait dengan perilaku. Pertanyaannya sekarang, apa yang dilakukan dari ketentuan-ketentuan itu sudah cukup, tapi perilaku ini kayaknya tidak ada suatu keteladanan. Budaya parkir, serobot, budaya jalan, coba kalau kita di Jakarta itu sudah digaleng, galeng nggak cukup dikasih BRC, itu artinya apa? Juru pemaksaan. Sebetulnya tidak perlu kalau kita lihat seperti itu. Lah, bagaimana kondisi struktur yang sudah dibuat ketiga paslon tadi, tapi kemudian mengarah kepada perilaku, kultur yang betul-betul kalau kita orang Jawa bilang itu adalah suatu yang santun, suatu yang semeleh, suatu yang ikut aturan, budaya antri. Ini yang akan menjadikan suatu budaya terobos. Itu potensi-potensi korupsi ada di sana. Lah, pengembangan kultur yang sekarang dikembangkan juga sudah ada, yaitu adalah strategi tadi yang dikatakan adalah pencegahan. Tapi konsep pencegahan Pak Saud, betul, baru pada konsep norma. Tapi bagaimana keteladanan, kecontohan perilaku, ini yang belum. Contoh sekarang misalkan ada pejabat tidak mau mundur, tapi ada yang mau mundur. Ini kan sudah enggak pas. Coba kalau kita lihat negara tetangga, baru dugaan sudah mundur, tapi sekarang kita tidak. Ini yang saya kira juga ke depan diperkembangkan, dikumandangkan, perlu penekanan bagaimana politikus birokrasi kita dugaan itu betul-betul bersih. Seperti yang kita harapkan tadi. Bagaimana caranya? Strategi apa? Apakah ada komitmen fakta integritas? Itu juga baru formal. Bagaimana fakta integritas begitu ada dugaan mundur? Itu suatu langkah maju. Baik. Terima kasih. Ini hal yang cukup mendasar, cukup esensial. Nanti kita akan juga dengarkan bagaimana pandangan dari para pasangan atau jubir pasangan calon ini. Kita ke Mas Burhan terlebih dahulu. Mas Burhan, tadi pertanyaan sudah disampaikan oleh Prof. Hipnu. Kalau Mas Burhan punya pertanyaan ataupun tanggapan apa lagi dengan penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan tadi oleh perwakilan paslon-paslon ini? Kalau Prof. Hipnu lebih menekankan pada aspek kultur, saya juga ingin menekankan pada aspek struktur. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi itu sebenarnya faktor aktor atau kultur itu juga sangat ditentukan oleh struktur. Jadi kita punya satu sistem presidensial multipartai. Itu tidak mudah, karena kalau kita belajar literatur, umumnya negara yang terkonsolidasi dengan indeks persepsi korupsi yang baik, dengan tingkat kesejahteraan yang baik, itu umumnya pilihannya dua. Satu, kalau sistemnya presidensial, itu sistem kepartaiannya lebih sederhana. Atau kalau sistemnya parlementer, itu boleh multipartai ekstrim seperti kita. Nah, kita ini sistem pemerintahannya presidensil, tetapi sistem kepartaiannya multipartai ekstrim. Dan itu yang kemudian mengakibatkan munculnya minority president. Presiden minoritas, karena partai utamanya gagal untuk mendapatkan 50% plus 1. Jadi dalam konteks sistem yang kita anut, itu akan melahirkan kombinasi yang sulit. Disebut presiden minoritas, Bayu, karena partai pendukung utamanya sulit untuk mendapatkan 50% plus 1 karena partai terlalu banyak. Secara matematika sederhana susah buat partai untuk dapat 50% plus 1 jika jumlahnya terlalu banyak. Dan ini yang kemudian melahirkan kong kali kong. Nah, presiden perlu koalisi yang besar, dan untuk mendapatkan koalisi yang kuat di parlemen, presiden siapapun itu harus memberikan kompensasi di kabinet. Jadi ini struktur yang sulit sekali. Nah, saya pengen tanya ini ya. Jadi saya ingin ngejar lagi ketiga representasi dari paslon kita dengan apa atau agenda apa yang ditawarkan untuk memperbaiki struktur presidensil multipartai yang ekstrim semacam ini. Ada nggak rencana yang ditawarkan oleh ketiga paslon ini untuk sistem kepartaian kita? Karena demokrasi tanpa reformasi partai politik nonsen. Baik. Dan reformasi partai politik tanpa reformasi pendanaan partai politik juga bullshit. Nah, saya pengen tahu bagaimana resepnya. Kita sudah dapatkan tadi pertanyaan dari dua panel.
masalah kultur dan juga reformasi partai politik nanti bisa diberikan kesempatan untuk bisa menjawab. Tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali saat ini. Dengan pelaksanaan debat kita akan semakin dekat untuk bisa mendengarkan apa yang ditawarkan oleh para pasangan calon ini untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terkait menjadi pembahasan tema debat pertama kali ini. Nah, sebagai penutup juga sebelum kita bergabung di KPU, kami berikan kesempatan untuk bisa memberikan closing statement masing-masing juru bicara, dimulai dari Bang Tama terlebih dahulu. Oke, terima kasih Putri. Pada intinya apa yang Prof. Hipnu, Prof. Burhan sampaikan itu bisa dihubungkan. Intinya kalau bicara soal politik tentu saja kita berharap ke depan itu biaya politik menjadi murah. Sistem pemilunya bersih, begitu juga dengan kepartaian kita perkuat. Artinya ruang-ruang pembiayaan partai politik tentu kita akan jaga ke depan dengan regulasi-regulasi yang baik. Yang tentu saja kita butuh yang namanya ruang partisipasi yang besar kepada masyarakat agar menghindarkan tidak ada pembegalan demokrasi melalui regulasi. Ini yang nomor satu. Yang kedua, kalau kita bicara soal budaya, ini akan panjang sekali. Tapi secara esensi, kita percaya bahwa korupsi itu adalah sisi gelapnya adalah, politik adalah sisi gelapnya adalah korupsi, kira-kira begitu. Nah, kita butuh membangun budaya berpolitik yang baik ke depan sehingga bisa terbangun demokrasi yang baik dan anti korupsi. Baik, terima kasih Mas Tama. Saya langsung ke Pak Saud terlebih dahulu. Pak. Yang disampaikan Prof. Hipnu itu kan mengutip dari Lawrence Friedman, ya, legal system social perspective. Jadi melihat sistem hukum dari perspektif sosial. Saya sangat sepakat dengan pandangan tersebut bahwa kita tidak bisa sekedar mengedepankan regulasi, tapi bagaimana kultur hukum bisa kita maksimalkan dibangun di negeri ini, ya. Tadi banyak contoh ya di negara-negara lain ya soal kultur itu dibangun sejak dini. Makanya pendidikan anti korupsi itu bukan di tingkat universitas, harusnya ya bahkan dari tingkat dasar ya, sekolah dasar. Nah itu. Nah kemudian tadi yang disampaikan Prof. Burhan soal penyederhanaan dan bagaimana proses politik ini bisa berlangsung dengan murah gitu kan. Kita tahu ya proses politik kita dihasilkan dengan pemilu yang biayanya teramat mahal. Kita tahu seseorang bisa menjadi bupati, wali kota itu harus membiayai proses pemilihan kepala daerah dengan membayar saksi yang nilainya bahkan bisa lebih dari puluhan atau belasan miliar rupiah. Nggak masuk akal gitu kan. Nah, kita harus benahi bagaimana bisa mencari solusi ya politik yang murah dan tidak besar biaya. Pak Saud, silakan. Ya, apakah pendekatannya itu dengan struktur, kultur, apapun yang Prof ambil pendekatannya, itu nothing kalau values di dalamnya syarat dengan conflict of interest. Tapi ketika values di dalamnya, kalau values itu dipegang, mau itu partai politiknya seperti apapun, dia akan bisa. Karena values itu adalah sesuatu yang sustain di kepala rakyat Indonesia. Ambil contoh, kenapa politik mahal? Mahal kan menurut rakyat. Kalau menurut negara murah, oleh sebab itu ke depan partai politik semua kita biayain. Jadi semuanya menjadi lebih pasti dan kemudian integritasnya bisa dijaga, tentu akan ada prasyarat-prasyarat. Dan dari mana uangnya Pak Saud? Banyak uangnya, siapa bilang nggak ada. Ya, oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Saud, Bang Habib, Mas Tama, terima kasih sekali lagi tadi sudah memberikan closing statementnya. Nanti bila ada yang masih perlu dielaborasi dan juga digali, kita akan bertemu lagi nanti usai debat yang berlangsung di KPU pada malam hari ini. Baik. Sekarang kita juga akan segera bergabung ya dengan KPU untuk sama-sama menyaksikan debat perdana calon presiden 2024 yang berlangsung di gedung KPU Jakarta. Baik, selamat menyaksikan.